selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Dan itulah kebahagiaan kita ketika kita dipenuhi dengan segala damai sejahtera Tuhan. Ketika kita lapar dan haus, kita disebut orang berbahagia. Lapar dan haus bukan tentang dunia ini, tapi tentang kebenaran. Kita akan menjadi puas. Cukup, kita tidak perlu membutuhkan untuk mengisi hati kita dengan yang lain, karena Tuhan sudah memuaskan kita. Kepuasan kita adalah ketika kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu terus baca pembacaan Alkitab 1 tahun, 22 pasal, tinggal teruskan saja. Nah, hari ini kita masih akan belajar bahwa sebelum kita ada, sebelum dunia ada, tetapi kita sudah ada di hati dan pikiran Tuhan. Karena itu ketika kita ada di dunia, saudara harus tahu, kita harus mengerti bahwa kita adalah presentasinya hati dan pikiran Tuhan. Kita adalah wujud dari hati dan rencana Tuhan. Karena itu penting sekali kita tahu siapa kita, dari mana kita berasal yang sesungguhnya. Mengapa kita ada di dunia ini? Kemana kita satu hari akan kembali pergi? Jadi ini pertanyaan penting. Kalau kita bisa dapatkan jawabannya, kita pasti akan menjadi orang-orang yang berbeda. Karena orang-orang yang kurang memahami, tidak bisa mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka biasanya dia akan punya konflik, dia akan punya masalah dengan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa berdamai dengan dirinya, akhirnya bersaing dengan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mereka punya penampilan yang meniru orang lain, berusaha mengambil tempat milik orang lain, berusaha mencuri berkat-berkat yang dicurahkan ke atas orang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu destiny, tujuan. Dia tidak tahu siapa identitas dirinya. Dia tidak mengerti nilai dan value dari kehidupan seorang yang telah diubahkan di dalam Tuhan. Karena itu, mari saya mau ajak saudara bahwa kebanyakan orang hari ini yang mengalami bunuh diri karena mereka tidak memahami betul-betul apa tujuan mereka ada di dalam dunia ini. Karena itu saya mau katakan merupakan berkat yang besar kalau kita bisa memahami tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bahwa ketika kita memahami hal ini, hidup kita akan menjadi berbeda. Kita akan bisa maksimal hidup kita. Jadi perbedaan orang-orang yang memahami kebenaran ini, itu dia akan memiliki hidup yang berbeda. Jadi seberapa kita paham, seberapa kita memahami prinsip kebenaran ini, itu akan menolong kita. Pada dasarnya kita semua ini sama. Yang membedakan kita adalah seberapa paham, seberapa baik kita memahami kebenaran firman Tuhan, khususnya tentang tujuan Tuhan, tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana bahwa Yeremia dikatakan jauh sebelum mereka ada, Tuhan sudah menetapkan hidup mereka. Mereka sudah ditentukan dari semula. Gagasan itu lahir dari Allah sendiri. Karena itu cara Tuhan bekerja adalah bahwa Tuhan sudah menciptakan kita jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ini ada. Karena itu saya mau dorong semua jemaat-jemaat Tuhan, Anda itu bukanlah sebuah kebetulan, Anda itu bukanlah sebuah kecelakaan, Anda itu bukanlah diri Anda, tetapi Anda adalah rencana Tuhan dalam kehidupan Anda sekarang ini. Karena itu Yesus memahami betul perkara ini, sehingga ketika dia harus naik ke kayu salib, itu bukan perkara-perkara yang dia bisa lewati semua itu, karena dia tahu dari mana mau kemana. Dalam Lukas 4 ayat 43, Yesus berbicara tentang aspek pokok, tentang tujuan itu. Dari juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara lihat. Jadi Tuhan Yesus tahu persis dari mana dia mau kemana, apa yang harusnya dia lakukan, yaitu untuk memberitakan Injil. Saudara, kita perlu memahami prinsip ini. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini tanpa tujuan yang sudah ditentukan di surga. Kita sudah ada dalam kekekalan, dalam dimensi roh. Kita bukan sebuah pencobaan ada di dunia ini, karena kita sudah ada dalam pikiran Allah. Kita adalah produk dari Allah yang sudah selesai, sempurna dalam kekekalan. Dan ketika kita hadir di dunia ini, itulah yang iblis berusaha bagaimana kita tidak menemukan hal ini dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membentuk kita, memberikan sebuah tujuan bagi rencananya yang penting. Karena itu jangan menerima pandangan-pandangan negatif tentang
pandangan dari orang-orang dari dunia ini. Karena tidak ada satu orang pun lebih baik daripada saudara, karena kita diciptakan secara spesifik, secara khusus oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja seperti yang dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tahu mengapa dan untuk apa Ia menciptakan kita. Jika kita menyelidikinya dari hati kita, Dia akan menyingkapkan kepada kita semua tujuan hidup kita. Kita bisa mulai menghidupi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita mengambil sikap. Kita menentukan sikap kita. Tidak peduli kita latar belakang atau kayak gimana pun. Tetapi sungguh ada kekuatan ketika kita memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita paham bahwa kita adalah wujud daripada hati Allah, rencana Allah, kasih Allah. Jadi kita semua sudah ditentukan dari surga dan pelaksanaannya. Kita perlu realisasikan rencana yang Tuhan ciptakan di surga itu di bumi ini. Makanya doa Yesus adalah, biarlah di bumi sudah seperti di surga. Karena itu kita perlu mengerti tujuan itu berasal dari Tuhan. Maka tujuan kita pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang supranatural. Dan dia pasti memiliki kekuatan yang ilahi, yang mendorong supaya itu semua bisa digenapi. Bagaimana kita bisa tahu tujuan Allah bagi kita di bumi? Bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu tujuan hidup kita? Tentu oleh pewahyuan yang datang lewat mengembangkan keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu, saudaraku, hal yang dinyatakan itulah milik kita. Hal yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Karena itu kita perlu pernyataan Tuhan. Butuh inspirasi, butuh pewahyuan dari Tuhan supaya kita bisa disingkapkan sedemikian rupa. Karena itu saya mau katakan bahwa kita perlu bangun keintiman kita. Kita perlu bangun penyelidikan kita, haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, kita belajar terus sampai kita melihat bagaimana kita bisa dapat pewahyuan, kita bisa mengerti lewat keintiman dalam doa dan firman. Karena itu, apa yang pernah terjadi satu hari, bagaimana penting saudara kita ini sungguh-sungguh membangun kehidupan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang tidak henti-henti. Karena itu kita perlu belajar sampai prinsip-prinsip ilahi itu terjadi, lahir dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kehidupan yang terus berubah dari kehidupan yang duniawi, kedagingan, menjadi sebuah kehidupan yang ilahi, yang menggenapi rencana Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Lawatlah mereka dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Mata hati kami semakin terbuka untuk melihat rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib, penuh kasih, mengalir di atas hidup kami. Sehingga yang sakit hari ini sembuh. Ada aliran kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ke organ-organ tubuh yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.